Oke, Assalamualaikum Kak Tarik dan teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini, di sesi ke-6 kita akan membahas mengenai metode ijtihad dan penetapan fatwa. Ini beberapa materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian, syarat, dan tingkatan ijtihad, lalu ada metode ijtihad, definisi dan rukun fatwa, lalu perbedaan mujtahid dan mufti, serta metode penetapan fatwa. Nah, di sini dibahas mengenai pengertian ijtihad. Itu apa sih ijtihad itu? Jadi di sini definisi ijtihad merupakan pengerahan daya nalar secara maksimal untuk memperoleh hukum syara dari dalil yang terperinci dari dalil-dalil syariah. Nah, eh, terdapat pengerahan daya nalar yaitu secara maksimal dan sungguh-sungguh. Lalu ada juga yang disebut faqih atau pelaku yaitu orang yang mencapai derajat keilmuan. Nah, selanjutnya ada juga produk ijtihad yang merupakan dugaan kuat tentang hukum amaliyah dan metode istinbat. Nah, istinbat itu apa sih? Jadi istinbat itu adalah cara penggalian hukum dari nas itu sendiri. Nah, ijtihad hanya berlaku pada kasus yang tidak memiliki nas yang jelas atau bersifat dani al-dalalah. Dan ijtihad itu tidak hanya untuk masalah baru, tetapi juga digunakan untuk meninjau ulang hukum agar sesuai kondisi, kebutuhan, dan maqasid syariah. Jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkupnya ada yang baru dan ada juga yang revisi. Kalau yang baru itu disebutnya kasus kontemporer, yaitu yang tidak ada penjelasannya dalam nasyaro. Contohnya itu hukum fenomena cryptocurrency atau NFT dalam Islam. Nah, ada juga yang merupakan revisi dari kasus lama, yaitu kondisi baru, sehingga membutuhkan pilihan yang lebih kuat atau rajih. Contohnya yaitu hukum sholat berjamaah dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, next, di sini ada dijelaskan syarat-syarat mujtahid dan dipaparkan menurut Satria Effendi M. Zain. Nah, terdapat 8 syarat-syarat mujtahid. Yang pertama itu memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kedua, mengetahui hadis-hadis hukum secara bahasa dan pemakaian syara. Ketiga, mengetahui ayat atau hadis yang mansukh atau tidak berlaku lagi. Keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah ijma, mengetahui seluk-beluk kias, menguasai bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengannya, menguasai usul fikih, dan yang terakhir mengetahui maqasid syariah. Jadi, tidak serta-merta semua orang itu dapat menjadi seorang mujtahid dan tidak semua orang bisa berijtihad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa berijtihad. Nah, di sini selanjutnya terdapat tingkatan dan pembagian ijtihad. Tingkatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu darakil ahkam dan tatbikil ahkam. Kalau darakil ahkam sendiri itu menghasilkan hukum yang belum ada sebelumnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau tatbikil ahkam yaitu menerapkan hukum atau kaidah atas semua tempat yang menerimanya. Lalu terdapat pembagian ijtihad dibagi menjadi tiga, yaitu pertama dari segi pelaku, yaitu ada ijtihad fardi dan ijtihad jama'i yang dilakukan perorangan sama yang dilakukan kolektif oleh beberapa mujtahid. Kedua ada dari proses kerjanya yaitu ijtihad istinbati yang meneliti ilah dari suatu nas dan ijtihad tatbiki atau sosialisasi dan penerapan ide-ide nas dalam kehidupan. Dan pembagian yang ketiga yaitu dari ciri-cirinya, yaitu ada ahlul hadis yang tradisional dan terfokus pada Al-Quran dan hadis, serta ahlul arayu yang lebih rasional dan menekankan akal juga maslahah. Nah, selanjutnya dijelaskan mengenai metode ijtihad itu sendiri nih, yaitu terdapat pendekatan utama, tiga metode utama, yaitu yang pertama ada ijtihad bayani, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan terhadap makna teks Al-Quran dan Sunnah. Kedua ada ijtihad ta'lili, yaitu metode mencari hukum yang tidak ada penjelasannya dalam nas dan ijma menggunakan metode kias. Dan yang ketiga itu ada ijtihad istislahi,
yaitu metode analisis memperoleh hukum syara dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kuliah. Nah, di sini itu juga dijelaskan tentang produk-produk ijtihad. Yang pertama ada fikih, kanun, kodai, dan juga fatwa. Kalau fikih itu praktik hukum, kanun undang-undang, kodai putusan pengadilan, dan fatwa pendapat hukum. Nah, sekarang kita membahas nih mengenai fatwa. Apa sih fatwa itu? Jadi fatwa merupakan penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Fatwa dibagi, fatwa memiliki rukun. Nah, yang pertama itu ada ifta, yaitu usaha memberikan jawaban atas permasalahan. Ada mufti, yaitu orang yang memiliki otoritas menyampaikan fatwa. Ada mustafti, yaitu orang yang meminta penjelasan hukum, dan juga fatwanya itu sendiri yang merupakan produk atas jawab atau jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, setelah itu next kita membahas mengenai mujtahid dan mufti. Apa sih persamaan dan perbedaan dari mereka ini? Kalau persamaannya yaitu mujtahid dan mufti dianggap sinonim oleh ulama usul fikih sebagai orang yang memberi fatwa. Mufti harus memiliki kualifikasi seperti mujtahid yang adil, terpercaya, dan serius dalam agama. Jika memenuhi syarat, wajib berijtihad dan memberi fatwa kepada yang membutuhkan. Kalau perbedaannya sendiri, menurut Muhammad Abu Zahrah, yaitu kalau ijtihad, proses istinbat hukum yang dapat dilakukan baik, ada pertanyaan maupun tidak. Sedangkan kalau fatwa, itu dilakukan khusus ketika ada permasalahan atau ada kasus nyata dari masyarakat itu sendiri. Jadi ifta ini tuh lebih khusus karena membutuhkan pertanyaan atau kasus yang nyata sebagai pemicunya. Sedangkan kalau ijtihad itu dapat dilakukan ketika ada pertanyaan maupun tidak. Nah, kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mufti yaitu satu mukallaf, dua ahli dan mampu berijtihad, ketiga adil dan juga terpercaya, dan keempat pastinya tenang dan berintegritas. Terdapat metode penetapan fatwa nih menurut MUI. Yang pertama itu Nash Qati, yaitu melalui Al-Quran dan hadis, di mana pendekatan ini berpegang langsung pada nas Al-Quran dan hadis apabila masalah yang ditetapkan terdapat secara jelas dalam keduanya. Kedua, kauli yaitu pendapat imam mazhab yang dimana berdasarkan pada pendapat para imam dalam kitab-kitab fikih terkemuka. Dan yang ketiga yaitu pendekatan manhaji yaitu melalui kaidah dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Selanjutnya terdapat produk fatwa MUI yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu ibadah seperti sholat Jumat musafir di kapal, ibadah haji, dan lain-lain. Kedua, ada sosial kemasyarakatan seperti penyalahgunaan narkotika, Natal bersama, talak tiga, dan lain-lain. Ketiga, ada paham keagamaan yang melibatkan seluruh kegiatan keagamaan seperti Islam Jamaah, Ahmadiyah Qadian, paham Syiah, dan lain-lain. Serta yang terakhir ada IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penyembelihan hewan mekanis, wasiat menyihibahkan kornea mata, dan juga lain-lain. Di sini terdapat latihan soal, yaitu jelaskan perbedaan antara konsep berikut dan berikan contoh yang relevan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara konsep ijtihad dan taklid. Kalau ijtihad itu mencurahkan tenaga sepenuhnya untuk mendapatkan hukum syara yang terbentuk amali dengan cara istinbat dari dalil-dalil syariah. Sedangkan kalau taklid itu upaya mengikuti perkataan orang lain tanpa dalil karena ketidakmampuannya untuk melakukan ijtihad sendiri. Terima kasih.